Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Awaliyah. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang VOC, kita perlu mengetahui dulu apa itu VOC. Nah, VOC merupakan persekutuan dagang asal Belanda atau Hindia Timur yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Nah, VOC juga dapat disebut sebagai kongsi dagang. Akhirnya VOC. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari keuntungan dengan semboyan Tirci. Selanjutnya, persaingan yang membuat kerugian bagi bangsa Indonesia sendiri yang menyebabkan pemerintah dan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Pada tanggal 20 Maret 1602, secara resmi dibentuklah kongsi dagang VOC atau dapat disebut kongsi dagang India Timur. Kenapa ada di timur? Karena ada kongsi dagang India Barat yaitu GWC atau Kyoto Warehouse Company yang terletak di Karibia. Tujuan dibentuknya VOC. Untuk yang pertama, tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Dengan kata lain, VOC dibentuk untuk menghindari persaingan-persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa seperti Serikat Dagang East India Company dari Inggris. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam Perang 80 tahun 1568 sampai 1648 sehingga VOC memiliki tentara. Yang keempat, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan penduduk Spanyol. Hak VOC atau disebut hak oktroy. Hak khusus yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan di sini merupakan menggaruk sebanyak mungkin kekayaan ataupun keuntungan yang ada di wilayah negara jajahan. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Nah, sebagai perusahaan yang memonopoli perdagangan, tentu hal ini menimbulkan banyak perlawanan dari penguasa-penguasa pribumi. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Selanjutnya, mengangkat pegawai sendiri. Yang terakhir, pemerintah di negeri jajahan atau penyerahan kekuasaan kerajaan Mataram terhadap VOC pada tahun 1749. Kebijakan-kebijakan VOC. Kebijakan VOC diantaranya pemberlakuan pajak kepada rakyat. Selanjutnya, menyingkirkan pedagang-pedagang selain orang Belanda. Yang ketiga, melakukan kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap stabil. Mewajibkan petani menanam tanaman tertentu dengan harga yang sudah ditentukan. Yang terakhir, Hongitochin merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi perdagangan VOC dari adanya penyeludup. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.